Begitu keluar pengumuman pemecatan 51 orang anggota KPK dari 75 orang yang dinilai tidak lulus tes wawasan kebangsaan, maka publik pun merasa heran dan kaget. Yang juga merasa kaget adalah petinggi Nahdlatul Ulama NU. Sepertinya ada pembangkangan atas arahan presiden yang sudah sangat jelas itu, kata Ketua Umum Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad kepada CNN Indonesia. Sedangkan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, kepada Liputan 6 juga berpendapat bahwa pemecatan terhadap 51 orang pegawai KPK itu adalah pembangkangan terhadap Presiden Jokowi yang sebelumnya menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan bukanlah suatu hal untuk memecat pegawai KPK. Sebagaimana diketahui, keputusan pemecatan 51 pegawai KPK itu diambil dari hasil rapat pimpinan KPK bersama Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, serta Menteri Hukum dan HAM. Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, kepada wartawan di Jakarta mengatakan, pemecatan 51 orang pegawai KPK yang tidak lulus tes itu adalah suatu langkah yang melanggar instruksi Presiden Joko Widodo. Yudi beranggapan, apa yang dilakukan pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Nasional BKN adalah perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan tidak mengindahkan jaminan konstitusional pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkuat dengan aturan yang menyebut bahwa proses transisi untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK sebagaimana disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari semula, apa yang disebut sebagai tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK itu memang bikin kisruh. Juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan menyatakan yang membuat soal tes wawasan kebangsaan adalah Badan Kepegawaian Nasional BKN yang melibatkan Badan Intelijen Nasional BIN, BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Kendati mengundang kekisruhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dinilai aneh dan tidak berhubungan dengan masalah wawasan kebangsaan, namun tidak satu pun pimpinan atau wakil dari lembaga yang ikut membuat soal-soal tes wawasan kebangsaan itu yang meminta maaf kepada rakyat. Ya, rakyat yang selama ini telah menggaji mereka. 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan nampaknya memang menjadi sasaran tembak dari pimpinan KPK yang entah dengan alasan apa selama ini memang terkesan sangat bersemangat dalam memberangus mereka. Anehnya, malah banyak instansi pemerintah yang ramai-ramai mendukung Ketua KPK, Firly Bahuri, walau harus melanggar undang-undang atau melanggar HAM, dan walaupun harus melakukan pembangkangan sekalipun terhadap instruksi Presiden. Drama kekisruhan KPK itu ternyata menjadikan terhambat penanganan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh para pegawai KPK yang diberangus itu, termasuk skandal korupsi bansos yang diduga para koruptornya menggarong triliunan rupiah uang rakyat. Di sisi lain, korupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini malah semakin meluas. Menko Polhukam Mahfud MD hari Rabu lalu menyatakan, sekarang ini atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan pihak eksekutif, akan tetapi secara horizontal ke legislatif dan yudikatif. Sedangkan secara vertikal, kasus korupsi melanda dari pemerintah pusat ke daerah, kata Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh kantor berita Antara.
Sementara itu, 73 guru besar telah menyurati Presiden Jokowi terkait kisruh KPK yang diawali dengan tes wawasan kebangsaan itu. Perwakilan 73 guru besar Profesor Azumardi Azra kepada wartawan mengatakan pihaknya siap berdialog dengan Presiden guna mencari solusi dalam membenahi lembaga anti rasuah itu. Profesor Azumardi mengungkapkan, dari analisis organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, maupun akademi, maka disimpulkan bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan KPK tidak berdasar hukum dan melanggar etika publik. Drama KPK rupanya akan terus berlanjut, karena 75 orang yang dicoba didepak dari lembaga anti rasuah itu telah melapor ke Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, kepada wartawan mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran HAM dari pegawai KPK. Anam mengakui Komnas HAM sedang mendalami pengaduan itu seraya menjelaskan di antara dugaan pelanggaran HAM yang adanya stigmatisasi yang menyebut mereka yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan rapornya merah. Stigmatisasi seperti itu, kata Anam, jelas melanggar HAM. Namun, dia tidak menjelaskan apa sanksi hukum bagi para pelanggar HAM dalam konteks pengaduan pegawai KPK itu. Jika memang benar Indonesia, sebagaimana sering digembar-gemborkan oleh para petinggi pemerintahannya, adalah negara hukum, maka rakyat pun tinggal menunggu. Apakah hukum yang ada ditegakkan sebagaimana mestinya, atau hukum yang diterapkan adalah hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas? Kita tunggu. Tapi sudahlah, jangan terlalu tegang menyikapi kemelut KPK yang menyita perhatian publik itu. Andai saja kita sesantai komika Bintang Emon dalam menyikapi polemik yang ada, tentu tidak sebanding sebagaimana Emon merespon vonis hakim yang mengadili kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel, punggawa handal KPK yang sering mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap, nasibnya memang tragis. Setelah disiram air keras hingga matanya cacat pada 11 April 2017, kini didepak dari lembaga anti rasuah itu melalui tes kebangsaan. Berikut kritik dari Bintang Emon atas pengadilan pelaku penyiram air keras terhadap Novel Baswedan yang videonya sempat viral tahun lalu. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Itulah komika Bintang Emon yang setelah mengunggah video itu justru diserang para buzzer dengan membabi buta. Sejauh ini, yang menentang tes wawasan kebangsaan yang dilakukan Ketua KPK adalah wadah pegawai KPK, ICW, akademisi, ulama, pakar hukum dan masyarakat anti korupsi, serta Amnesty International Indonesia. Sedangkan yang mendukung Ketua KPK antara lain BKN,
Lembaga yang ikut membuat soal tes wawasan kebangsaan seperti BIN dan BNPT juga didukung oleh Kemenpan RB dan Kemenkumham. Semoga kisruh KPK segera reda, sehingga lembaga anti rasuah itu bisa bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi yang diyakini semakin merajalela. Kasihan rakyat, uangnya digarong seenaknya oleh para koruptor yang kurang ajar itu.